Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christine Alina Anugrah dari Prodi Sains Sangat Terapan kelas A dengan nomor NRP 33246003. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Python for Relational Database, dan dimana saya akan menampilkan kode beserta outputnya serta penjelasannya. Berikut merupakan tampilan seluruh code yang saya buat beserta outputnya. Langkah awal yang saya lakukan adalah mengimport library SQLite3. Nah, library ini digunakan untuk mengakses atau membuat database. Jadi, semisal database-nya belum ada, kita bisa langsung membuat database-nya dengan library SQLite3. Nah, setelah kita mengimport library-nya, selanjutnya saya membuat variabel count yang dimana berisikan SQLite3 connect college DB. Artinya, pada variabel count ini berisi pengkoneksian. Jadi kita mengkoneksikan database berjudul college dengan Python, dibantu oleh library SQLite3. Nah, setelah kita mengimport, lalu kita mengkoneksikan, selanjutnya kita membuat kursor. Jadi, kursor ini merupakan satu objek yang digunakan untuk mengakses dan juga menjalankan kode dari query SQL. Nah, isi dari variabel kursor ini yaitu variabel count tadi, lalu dikursor. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan kursor, masuk ke dalam step membuat tabel. Di sini saya membuat tabel, namanya tabel students dan juga tabel matkul. Nah, setelah mengkursor, kita melakukan execute. Execute ini merupakan metode di kursor yang digunakan untuk menjalankan query-nya. Nah, di dalam tabel student, kita akan meng-create kolom di dalamnya. Nah, create tabel ini menggunakan if not accessed students, yang artinya akan dicek terlebih dahulu apakah ada data yang sama. Jika ada data yang sama, maka hasil output akan mengeluarkan error. Nah, selanjutnya langsung saja diisi dengan kolom ID dan juga kolom name. Nah, kolom ID ini punya tipe integer, harus bertipe integer. Lalu ada primary key auto increment, yang dimana artinya data ID itu nggak boleh sama, harus bersifat unik. Dan karena ada auto increment, nantinya ID ini akan berurutan. Jadi ID-nya akan dimulai dari angka 1, lalu diurutkan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu untuk yang kolom name-nya akan berisi data bertipe teks dan juga not null yang artinya nggak boleh kosong. Lalu pada tabel matkul, sama seperti yang di atas, create table if not accessed matkul. Jadi dicek apakah ada data atau tabel matkul. Kalau nggak ada maka akan dibuat, tapi kalau ada nantinya outputnya akan menghasilkan error karena sudah ada tabelnya. Nah, di dalam tabel matkul ini ada kolom ID, students ID, sama course name. Untuk ID sama seperti yang di atas tadi, seperti ini, integer, primary key, auto increment. Lalu ada students ID yang dimana tipe datanya itu integer dan not null, nggak boleh kosong. Lalu yang course name tipe datanya teks karena dia berupa huruf nama, dan not null, nggak boleh kosong. Oke, selanjutnya ada for each key, ada reference juga yang artinya kolom students ID pada tabel matkul akan dihubungkan dengan kolom ID yang ada di tabel students. Selanjutnya, setelah membuat dua tabel, yaitu tabel student dan juga tabel matkul, lanjut ke mengisi data tabel students. Yang pertama diawali dengan kursor execute, lalu insert into students name values. Jadi menginsert ke dalam tabel students bagian kolom nama. Nah, di sini saya menginput dua data, yaitu atas nama Chris dan Michael. Lalu setelah mengisi tabel students, saya mengisi tabel matkul. Diawali oleh cursor execute, lalu menginsert into tabel matkul di bagian students ID, kolom students ID dan juga course name. Course name ini matkul yang diambil. Untuk students ID, atas nama Chris itu 1, dengan course name pemrograman 2, lalu yang selanjutnya students ID-nya 2, dan course name-nya statistika. Nah, setelah melakukan pengisian tabel, membuat tabel, melakukan segala perubahan yang ada, kursor execute tentu saja harus disimpan perubahannya dengan commit. Jadi, variabel count tadi yang sudah diproses bisa di-commit.
Nah, setelah melakukan perubahan, kita bisa menampilkan data yang ada. Cara menampilkannya adalah yang pertama diawali dengan cursor execute, lalu ada select from dan juga join. Artinya kita memilih select kolom ID pada tabel matkul, lalu kolom name pada tabel students dan kolom course name pada tabel matkul. Nah, di sini ada from matkul yang dimana tabel matkul ini menjadi tabel utama yang akan dijoinkan atau digabungkan oleh tabel students yang dimana ini on itu merupakan persyaratannya. Jadi data dari kedua tabel tersebut bisa digabungkan, dijoinkan, dihubungkan apabila data pada kolom students ID di tabel matkul itu sama dengan data pada kolom ID di tabel students. Nah, terakhir yaitu menampilkan hasil dengan memprint daftar mata kuliah yang dipilih, lalu for row in cursor fetchal yang artinya akan menggunakan loop dan kode ini nantinya akan menampilkan setiap baris data dari hasil query. Lalu akan memprint tiap barisnya. Setelah itu akan ditutup dengan close. Nah, ini akan menutup program Python dan juga database SQL lainnya. Dan terakhir adalah hasil outputnya, yaitu daftar mata kuliah yang dipilih. Lalu ini untuk baris pertama, ada ID, ada nama, dan juga mata kuliah yang diambil. Lalu yang kedua, ini baris kedua yang ditampilkan, yaitu ada ID, ada nama juga, dan mata kuliah yang diambil. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, terima kasih.